Pada Sabtu 11 April 2020 terjadi kerusuhan di Lapas Tuminding, Manado, Sulawesi Utara. Peristiwa ini diduga terjadi karena napi kasus narkoba memaksa ingin dibebaskan. Kerusuhan menyebabkan 3 blok Lapas Tuminding terbang. Setelah dilakukan penyelidikan yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara dan pihak kepolisian setempat, sejumlah napi diperiksa. 5 hari pasca kerusuhan, 19 orang napi berbagai kasus dari lapas ini dipindahkan ke lapas khusus kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan, Cilacap. Mereka diboyong ke lapas yang terpencil Nusa Kambangan lantaran diduga menjadi provokator pemicu kerusuhan. Dari jumlah sebanyak itu, 10 napi diantaranya merupakan terpidana dengan hukuman seumur hidup. Dengan kata lain, mereka bakal menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi utara Nusa Kambangan. Jadi tadi udah berangkat dari Bandara Samratulangi jam 9 pagi naik Hercules milik TNI AU. Kemudian dengan jumlah warga binaan sebanyak 19 orang yang dipindahkan ke Nusa Kambangan dan dengan pengawalan petugas personil Brimob sebanyak 12 orang dan petugas dari Kanwil Sulawesi Utara 3 orang, termasuk dari Provos Angkatan Udara 1 orang. Dan untuk tiba di Bandara Adi Sucipto tadi di Jogja sekitar jam 14:04, langsung dari tim Nusa Kambangan sudah melakukan penjemputan dengan mengendarakan 2 armada bus dan 1 mobil minibus dengan personil dari Nusa Kambangan sebanyak 6 orang. Kita dibantu dengan pengawalan polisi atau patwal dari Polda DIY.
kemudian di sana juga di Bandara Adi Sucipto kita juga dibantu dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY untuk koordinasi dan komunikasi pengaturan penjemputan. Tadi sekitar jam 14.30 rombongan meninggalkan Bandara Adi Sucipto menuju ke Cilacap, dan alhamdulillah mungkin tidak lama lagi akan tiba di Cilacap ya. Jadi itu untuk rombongan. Penempatannya mau kemana Pak nanti? Rencana di Lapas Karanganyar. Sekarang semuanya. Ya, rencana di Lapas Karanganyar. Ini kasusnya kasus apa sih mereka yang dibawa ke sini? Ya bervariasi, kasus pembunuhan, kasus narkoba. Karena ini mereka yang kemarin bisa dikatakan provokator. Ya kalau itunya kami nggak tahu ya, karena kami kan hanya menerima ya, menerima. Semua kan hasil dari investigasi atau penyelidikan yang dilakukan oleh tim dari Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dan termasuk kepolisian yang melakukan penyelidikan, termasuk memilih mana orang yang dipindahkan, apakah terkait yang bersangkutan provokator atau bukan, ya kami kurang tahu karena kami hanya sekedar menerima. Kalau di Karanganyar berarti satu sel satu orang saja. Ya, untuk di sana kan super maksimum security ya, tentunya one man one cell. Pertimbangannya apa Pak diletakkan di Karanganyar ini Pak? Ya pertimbangannya barangkali karena memang tingkat resiko keamanan mereka masih tinggi berarti kan, karena terkait ada hubungannya dengan kerusuhan yang dilakukan di Lapas Manado, sehingga dianggap tingkat resiko keamanan mereka masih sangat tinggi sehingga harus ditempatkan di lapas super maksimum seperti itu. Pak, ini kan mereka dari luar juga. Ya. Ini kan kita lagi ada COVID-19. Ini penanganannya seperti apa nih Pak? Ya kita tetap sesuai standar penanganan COVID-19 ya, COVID-19. Dan tadi pun waktu di Bandara di DIY semua juga dilakukan penanganan sesuai standar, termasuk petugas lapas dari Nusa Kambangan yang menjemput, bisnya pun disemprot, petugas yang menjemput juga dilakukan sesuai standar penanganan COVID ya, dan pencegahan COVID, yaitu penyemprotan disinfektan, pengukuran suhu tubuh. Begitu juga nanti di sini mereka akan dilakukan pencegahan juga seperti itu ya, seperti biasa pemeriksaan dokumen fisiknya yang bersangkutan, setelah itu baru untuk pemeriksaan kesehatannya, baik pengukuran suhu tubuh maupun penyemprotan disinfektan. Rata-rata mereka ini dihukum berapa tahun Pak? Ada sekitar, menurut informasi data yang kami terima, sekitar 10 yang seumur hidup dari 19 itu. Tapi datanya saya belum pastikan lengkap karena saya belum terima. Nanti